Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bu Desi Rahmawati selaku dosen pengampu pada mata kuliah Landasan Pendidikan. Kali ini saya Seka Priliansa dengan NIM 1707623018 dari Prodi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi. Kali ini saya akan memaparkan mengenai resensi buku yang telah saya baca dengan judul Habibie Kecil Tapi Otak Semua. Judulnya yaitu adalah Habibie Kecil Tapi Otak Semua. Pada buku kali ini dituliskan oleh A. Makmur Maka. Tahun terbitnya yaitu 2011 dengan tempat terbitnya yaitu di Depok. Penerbitnya yaitu Edelweiss dengan halaman 335 halaman. Jadi Andi Makmur Maka ini adalah selaku penulis dari buku Habibie Kecil Tapi Otak Semua. Beliau merupakan seorang aktivis pers mahasiswa di Universitas Gadjah Mada dulunya. Pada buku kali ini ia menggambarkan seorang sosok B.J. Habibie yang memiliki kecerdasan yang luar biasa walaupun memiliki perawakan yang kecil. Pada buku ini menceritakan sosok B.J. Habibie yang merupakan mantan presiden ketiga Indonesia yang memiliki IQ atau kecerdasan yang luar biasa. Buku ini juga sedikit menceritakan mengenai biografi dari B.J. Habibie yang jarang terpublikasikan seperti masa kecilnya B.J. Habibie, mengenai ide-ide dan gagasan beliau sehingga sampai beliau menikah dengan Ainun. Biografi dari B.J. Habibie. Bernama lengkap Bahrudin Yusuf Habibie, lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni tahun 1936. Masa kecil yang sangat akrab dengan Al-Quran, itulah sebabnya pada umur 4 tahun B.J. Habibie sudah lancar membaca Al-Quran. Selain itu, B.J. Habibie juga senang membaca buku, baik buku ensiklopedia maupun buku cerita. Karena sudah tumbuh cerdas sejak kecil, beliau pun melanjutkan sekolahnya di SMAK Dago Bandung sampai kemudian melanjutkan di perguruan tinggi di ITB. Nah, pada saat itu ITB masih bernama Universitas Indonesia Bandung. Dan selama 1 tahun beliau kuliah di ITB, beliau juga melanjutkan studinya 10 tahun di Jerman tanpa beasiswa. Ibunya lah yang membiayai kuliah di jurusan teknis penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Rhein-Westphalen Technische Hochschule, Jerman. Motivasi beliau yaitu tertarik membangun pesawat komersial sesuai dengan idenya Soekarno. Sehingga pada tahun 1960 Habibie berhasil menyelesaikan studinya dengan predikat sempurna atau cum laude. Karya yang paling legendaris yaitu menciptakan pesawat N250 atau biasanya dikenal dengan Gatot Kaca yang pertama kali terbang pada tahun 1995. Nah, adapun kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh B.J. Habibie yang dapat kita tiru sebagai anak muda. Yang pertama yaitu produktif. Pak Habibie senang dan gemar mengeksplorasi hal-hal yang membuatnya penasaran dan tertarik untuk mencari jawabannya. Terus yang kedua itu adalah rajin beribadah. Pak Habibie merupakan sosok yang taat agama. Dia selalu disiplin saat menjalankan ibadahnya. Terus yang ketiga itu adalah sering membaca buku. Pak Habibie biasanya sering meluangkan waktunya untuk membaca buku dan menulis. Biasanya beliau menghabiskan 7,5 jam per hari hanya untuk membaca buku dan menulis buku. Namun adapun kelemahan dan kelebihan dari buku ini, kelemahannya yaitu adalah kurangnya album foto Pak Habibie. Terus urutan kejadian tidak sesuai berdasarkan kronologis dan aktualis. Dan kelebihannya yaitu adalah tentunya dapat menginspirasi pembaca mengenai kemampuan putra-putri bangsa dan peran ibu dalam hidupnya. Terus yang kedua menyampaikan sosok B.J. Habibie. Kesimpulan dari buku ini adalah B.J. Habibie semenjak kecil hingga dewasa di dalamnya terdapat banyak pelajaran-pelajaran moral yang pastinya sangat berguna terutama untuk kita sebagai generasi muda negara Indonesia. Kita patut bangga memiliki seorang presiden B.J. Habibie, tapi akan lebih baik lagi jika kita mencontoh pola pikirnya, meniru apa-apa yang baik dari beliau, bahkan hingga berusaha menyaingi beliau. Statement, kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang membangun bangsa kita. Demikian pemaparan mengenai resensi buku yang saya baca yaitu dengan judul Habibie Kecil Tapi Otak Semua. Semoga yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.